Duh, kapan sih saya ini pulangnya? Saya ini cepet sih pengen balik. Sus! Sus! Iya ibu tenang dulu ya ibu ya. Ibu tenang dulu. Selamat siang ibu. Siang, Sus. Saya Ibu kapan sih, kenapa? Sus, pulangnya, Sus? Iya sabar ya ibu ya, sebentar lagi ibu pulang. Ibu kenapa ibu? Saya pengen pulang, Sus. Saya capek di sini, Sus. Saya pengen cepet balik. Emang di rumahnya ada siapa? Kenapa? Ada anak saya, Sus, sendirian. Saya takut anak saya kenapa-napa. Ya udah sabar dulu ya ibu ya. Kita ngobrol ya ibu ya. Di sini saya mau ngajak ibu ngobrol pelan-pelan, tenangin diri ibu dulu ya ibu ya. Iya, Sus. Sebelumnya perkenalkan dulu ibu, saya perawat Indah Cahyani. Ibu bisa panggil Indah, perawat Indah. Saya yang dinas pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya bener nggak ini sama Ibu Angeli? Bener, Sus. Bener. Coba mana gelannya, boleh saya lihat? Nggak ada, Sus. Oh, kemarin yang ibu lepas itu ya ibu ya. Ibu kemarin ngamuk-ngamuk ya sampai manjat pagar. Iya, Sus. Itu kenapa ibu? Saya emosi, Sus. Saya marah-marah. Ya udah lain kali jangan sampai manjat pagar ya ibu ya, kasihan ibunya. Terus saya di sini mau ajak diskusi ibu ya ibu ya, pelan-pelan. Ibu gimana sih perasaannya hari ini? Saya pengen marah-marah, Sus. Saya emosi, pengen cepet-cepet pulang ini, Sus. Emangnya di rumahnya ada apa bu? Ada anak saya, Sus. Saya punya anak di rumah. Anak ibu kan ada bapaknya. Apa, Sus? Suami saya nggak ngurus, Sus. Nggak ngurusin anak saya. Ibu tahu nggak sekarang lagi ada di mana? Ada tahu, Sus. Saya Mana? lagi di rumah sakit Ibu dibawa ke rumah sakit kemarin sama siapa? sama tante saya, Sus. Tante ibu. Ibu tahu penyebab ibu dibawa ke rumah sakit itu kenapa? Karena saya emosi tadi, Sus, marah-marah. Makanya saya dibawa ke sini. Bagus, ingatan ibu bagus. Ibu, saya mau nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah ibu? Saya di KDRT-in, Sus, sama suami saya. Makanya saya jadi kayak gini. Saya ingat suami saya pengennya marah-marah terus emosi terus. Sabar ya ibu ya. Emangnya kalau saya boleh tahu juga suami ibu itu ke ibu kayak gimana sih bu? Sering mukul, Sus. Saya sering berdarah lah pokoknya. Saya dipukulin sama Oh, suami jadi saya. ibu kalau misalnya marah mukul-mukul ya ibu ya? Iya, Sus. Apa aja sih saya pukulin, Sus? Yang ada misalkan orang lewat saya pukul. Ada benda, piring, gelas, semua saya pukulin. Terus ibu tahu nggak kenapa suami ibu juga mukulin ibu? Nggak tahu, Sus. Emang suami saya mah kayak gitu, Sus. Dari pertama nikah saya digituin terus. Mungkin suami ibu mukul karena ibu juga ngamuk kayak ibu ya, suka mukul-mukul. Ibu lain kali jangan kayak gitu ya ibu. Kalau misalnya suami ibu marah, ibu bisa menghindari. Terus saya mau tanya juga nih ke ibu, sebenarnya orang itu boleh nggak sih ibu marah? Nggak boleh, Sus. Nggak boleh marah. Bukan, sebenarnya setiap orang itu boleh marah, tapi marahnya itu harus terkontrol. Kayak misalnya ibu kan kalau marah suka mukul-mukul ya ibu ya, suka semuanya dipecahin. Sebenarnya nggak boleh, sebenarnya boleh marah, tapi harus memposisikan marahnya itu dengan baik, bisa ngontrol marahnya dengan baik. Itu orang biasanya kalau misalnya udah nggak kontrol kayak ibu gini, bisa melukai diri ibu, orang sekitar ibu, dan lingkungan ibu. Jangan ya ibu ya. Iya, Sus. Oke, setelah pembicaraan tadi, saya dapat menyimpulkan kalau ibu itu mengalami resiko perilaku kekerasan, yang mana setiap ibu marah, setiap ibu emosi itu tidak dapat dikendalikan. Itu bisa melukai diri ibu sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Oke, kalau gitu saya mau ajak ibu diskusi lagi. Diskusi mengenai bagaimana sih cara marah yang baik, dan tandanya itu seperti apa, penyebabnya itu apa, dan bagaimana cara mengontrol marah. Oke, yang pertama saya mau bahas bagaimana cara marah yang baik. Nah, Bu,
cara marah yang baik itu, ibu bisa mengendalikan amarah ibu atau mengalihkan amarah ibu dengan yang lain. Ibu tidak melukai diri ibu tidak melukai orang lain, ibu juga tidak meresahkan lingkungan gitu ya ibu ya. Terus kalau saya boleh tanya ke ibu, kalau ibu lagi marah itu tanda-tandanya kayak gimana sih bu? Muka saya itu merah sus, tanda-tandanya muka saya merah, terus tangan saya terkepal, pengen nonjok gitu tuh, terus mata saya melotot sus. Aduh, ya Allah, baik. Terus ibu tuh tiap marah itu penyebabnya apa sih bu? Ya karena suami saya sih sus marahnya, kalau saya ingat suami saya pasti saya emosi marah. Itu ya ibu penyebabnya. Selanjutnya saya mau ajarin ibu bagaimana cara mengontrol amarah ya ibu ya. Ada 4 cara. Yang pertama, latihan napas dalam atau melampiaskannya dengan memukul bantal atau kasur. Itu yang pertama ya bu ya. Yang keduanya itu dengan cara ibu meminum obat. Yang ketiga, menyampaikan secara verbal atau menyampaikan dengan baik, menolak maupun meminta. Selanjutnya yang keempat, dengan cara spiritual. Misalnya ibu bisa istighfar kalau lagi marah, atau doa, atau sholat, atau bisa juga ibu ngaji ya ibu ya biar lebih Iya tenang. sus. Oke, saya mau coba cara yang pertama. Tadi apa yang pertama bu? Latihan napas dalam. Nah, bagus. Ibu tahu nggak caranya latihan napas dalam gimana? Nggak tahu sus. Mau saya contohin dulu? Mau sus. Oke, saya contohin dulu ya. Jadi latihan napas dalam itu ibu tarik napas pelan-pelan melalui dari hidung, tahan 3-5 detik. Kemudian keluarkan secara perlahan dari mulut. Saya contohin ya. Ibu mau coba? Mau sus. Oke, coba saya hitung ya. 1, 2, 3. Gimana perasaannya bu setelah tarik napas? Tenang gitu sus, kayak udah tenang aja, kayak nggak mau marah-marah gitu. Oke, ibu nanti kalau misalnya lagi pengen marah, ibu bisa coba cara itu ya ibu ya. Iya, yang Sus. pertama. Terus apalagi cara yang pertama selain itu? Mukul kasur sama mukul bantal. Ibu tahu caranya kayak gimana? Enggak. Oke, saya contohin ya ibu ya. Nah, jadi kalau mau jadi mukulnya itu ibu sambil tarik napas. Kayak misalnya, saya contohin ya bu ya. Tarik napas dulu, kemudian pukul-pukul bantalnya. Kayak gitu ya ibu ya. Atau kalau misalnya ibu lagi posisinya di kasur, boleh ibu pukul kasur, nggak mesti bantal. Yang penting ibu pukul kasur ataupun bantal. Gitu ya bu ya. Ibu mau coba? Mau sus. Nih, Napas dulu kan sus. iya. Kesel. Udah gitu sus. Iya kayak gitu bu. Ibu nanti kalau misalnya masih kesel, ibu boleh coba cara ini. Berarti jangan apa sih mukul orang lain gitu. Nggak boleh ibu. Ibu jangan mukulin orang lain, atau ibu memecahin barang-barang, atau mukulin diri ibu sendiri, nggak boleh ya ibu ya. Ibu boleh pukul-pukul bantal sepuasnya ibu kalau ibu lagi marah ataupun kesel banget gitu. Nah, itu tadi cara yang pertama. Ibu inget gak tadi cara yang kedua, 3, dan 4-nya itu apa? Ingat sus, inget. Yang Apa kedua yang itu minum obat. Terus yang ketiga berbicara secara verbal. Yang keempatnya ibu? Doa. Ya, pintar. Jadi cara yang keduanya itu minum obat. Ibu kalau misalnya lagi ngerasanya udah bener-bener marah banget, ibu bisa minum obat yang dari rumah sakit kasih. Terus ibu juga yang selain itu ibu bisa ngelakuin cara yang ketiga. Ibu itu tadi yang ketiga itu
berbicara secara verbal. Ibu tahu nggak berbicara secara verbal itu gimana? Nggak tahu, Sus. Nah, berbicara secara verbal atau menyampaikan sesuatu itu dengan baik, menolak dengan baik, meminta dengan baik. Kayak misalnya, ibu nih lagi pengen ini, tapi ibu tuh kayaknya pengennya marah. Jangan ya ibu ya, nggak boleh. Ibu tuh harus minta baik-baik. Ibu lagi kenapa itu harus diomongin baik-baik. Kalau emang nggak suka itu harus menolaknya dengan baik. Jangan ibu marah-marah ya bu ya. Terus yang keempatnya itu spiritual. Kalau misalnya ibu lagi kesel banget, ibu bisa istighfar, ingat sama Allah ya ibu ya. Terus ibu bisa sholat, wudhu, biar tenang, wudhu dulu, terus sholat, ngaji gitu ya ibu ya. Itu cara yang kedua, 3, 4 ibu bisa lakuin sendiri di rumah. Sampai sini ibu udah paham? Udah, Sus, udah paham. Gimana perasaannya setelah cerita sama saya, setelah saya kasih tahu cara gimana mengatasi marahnya? Saya agak sedikit lega sih, Sus. Kayak udah nggak ada beban gitu, sedikit hilang bebannya. Walaupun masih sih, Sus, tapi Ya. nanti kan saya coba ya kan. Ibu coba kendalikan pelan-pelannya ibu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ibu ya, karena saya harus mengecek pasien lain. Makasih ya, Sus ya. Iya ibu, kalau misalnya ibu membutuhkan sesuatu, ibu boleh samperin saya ke nurse station. Tapi ibu, saya ya. cepet pulang langsung nanti. Iya ibu, tenang ibu, sebentar lagi pulang. Nanti Enggak lama, enggak. Enggak, yang penting ibu rajin ya minum obatnya ya. Udah, makasih ya ibu. Iya, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.